CBI dipanggil ke lokasi kejadian oleh Sheriff kota kecil di Wyoga Lake untuk menyelidiki pembunuhan seorang perawat angkatan darat bernama Lucy Green yang lehernya digorok. Sheriff saat itu menerima telepon dari seseorang misterius sekitar jam 11 malam tadi. Tak lama setelah kedatangan mereka, Angkatan Darat muncul dalam wujud Letnan Averill Lewis untuk mengambil alih penyelidikan. Sheriff tidak yakin kepada siapa ia harus menyerahkan penyelidikan. Jane lalu meminta Teresa untuk menjelaskan not nada yang ada pada di kaki Lucy. Teresa mengatakan itu not lagu berjudul Kansas City yang bergenre blues. Jane menanyakan pada Sheriff apakah ada klub blues dekat sini. Sheriff itu mengatakan ada, bernama Bar Blues Cat. Namun analisis itu tidak cukup membuat Lewis puas. Maka Jane menjelaskan puncaknya. Di tangan kiri Lucy, ada bekas merah pudar yang jika dilihat memakai sinar UV, maka akan berbentuk cap kucing merah muda. Sama seperti Bar Blues Cat yang ada di dekat sini. Analisis ini memberitahu Lewis bahwa CBI lebih kompeten menangani kasus ini. Stop that now. Kemudian di CBI, sembari mencari siapa yang menelpon 911, tim menemukan bahwa Lucy bekerja dengan tentara yang kembali dari medan perang dan sekarang berada di Fort Runyon Army Base. Teresa dan Jane kemudian menuju ke sana di mana Letnan Lewis sebagai perantaranya. Lucy sebagai tim medis otomatis bekerja di bagian rumah sakit. Mereka diantar menuju loker tempat Kopral Ross Sutphin berada. Ia adalah teman dekat Lucy. Ross kemudian menunjukkan loker Lucy yang berada di nomor 116. Lucy dikenal sebagai orang yang disiplin dan berani, sehingga kemungkinan besar ada orang yang tidak menyukainya. Ross menyarankan untuk mereka berbicara pada Dr. Bowman, atasan Lucy. Lucy didn't have to learn from mistakes. She didn't make them. Sementara di sisi Cho, ia berada di bar. Dari informasi pemiliknya, Lucy sempat berdebat dengan orang-orang yang berada satu unit dengannya, bernama Night Wolf. Ia menyarankan untuk Cho berbicara dengan Sersan Hawkins yang berada di unit tersebut. Wolf's guys are trouble. Take after their sergeant. Namun ketika Cho menemui Hawkins, Hawkins mengaku tidak tahu apa-apa tentang perdebatan Lucy dengan anggota lain di unitnya. You be my guest, Agent Cho. Be my guest. Kembali ke sisi Teresa dan Jane, Teresa menunjukkan salinan penelpon anonim yang berhasil didapat Risby. Suara pria yang meminta polisi secepatnya datang dan posisinya 20 meter dari gereja Wyoga Lake. Tapi suaranya dari tinggi tiba-tiba turun seolah tidak terjadi apa-apa. Jane menyimpulkan dari kata secepatnya dan 20 meter, sang penelpon adalah seorang tentara. ASAP, 20 meters, he's a soldier. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Bowman. Pertama dijelaskan dia berfokus untuk merawat tentara yang kembali perang akibat cedera otak traumatis. Dan dia serta Lucy bekerja keras untuk mengobati mereka, meskipun Bowman mengakui terkadang terjadi perselisihan antara dia dan Lucy. Tiba-tiba terdengar pemberitahuan kode merah di ruangan 21A. Bowman mengatakan itu peringatan adanya kebakaran dan ada di gedung lain. Ketika ia hendak pergi, ada tentara yang butuh bantuan. Bowman menunjukkan ruang kelas memori berada. Bowman menjelaskan pada Teresa dan Jane, beberapa tentara di sini mengalami penyakit PTSD atau kehilangan daya ingat jarak pendek. Mendengar penjelasan itu membuat Jane mengajak Teresa untuk mengikuti tentara tadi. 911 caller may not have run away from the phone. He may have forgotten about it. Let's go. Sampailah di kelas memori, Jane lalu meminta untuk siapa yang ada di ruangan ini, suara siapa yang menelpon 911 malam tadi. Dan seorang pria, Pete Cohn, mengaku itu adalah suaranya. Pete, we need to talk to you. Could you come with me, please? Yeah, I guess. Sebelum masuk ke interogasi Pete, pindah sebentar ke Cho yang menemui Letnan Jacob, pasien terakhir yang ditangani Lucy. Dari dia diketahui masalah apa yang dihadapi oleh Lucy. Lucy dikabarkan melaporkan pelecehan seksual anonim. Entah bagaimana ada yang mengetahuinya sehingga Lucy diancam. Sayangnya Jacob tidak tahu unit mana yang melapor kepada Lucy tentang pelecehan itu atau
unit mana yang mengancam Lucy. Unit was giving her trouble. I don't know names. A lot of them. Namun informasi itu cukup untuk Cho membawa Sersan Hawkins ke CBI bahwa benar ada masalah terhadap Lucy dan itu berasal dari unitnya sendiri. Hawkins mengatakan ia mendengar informasi itu dari atasannya tentang laporan anonim. Ia yakin itu dari Lucy. Jadi, ia menanyakan semua orang di unitnya, tapi tidak ada yang mengalami pelecehan seksual. Maka itu ia menegur Lucy. Namun Cho berpendapat Hawkins menganggap Lucy sebagai pengacau, mengancam Lucy untuk mendapat reaksi balik untuk mendapat alasan Lucy bisa ditransfer ke pangkalan lain. Do whatever you like, because I'm not dragging a good officer's name through the mud so that you can go fishing. Sekarang melanjutkan interogasi Pete Cohn. Seperti yang diketahui, ia mengalami PTSD. Ia tidak ingat mengapa ia berada di Wyoga Lake yang jaraknya 2 mil dari pangkalan. Satu-satunya ingatan yang bisa ia ingat adalah 11 bulan lalu di Ava. Ia ditugaskan bersama 11 personil lain. Naas, base campnya mengalami serangan ledakan. 3 hari kemudian, ia tersadar di rumah sakit Jerman dan baru mengetahui hanya dia saja yang selamat. Mulai dari situ PTSD-nya muncul. Ia diberikan obat dan diminta untuk menulis apapun di pagernya untuk melatih ingatannya. Namun baginya tidak ada gunanya. Pete sempat memberitahu betapa ia sangat dekat dengan Lucy. Tapi ketika ceritanya mulai mengalir, pegawai CBI salah masuk ruangan sehingga terjadi jeda sebentar. Pete kehilangan ingatannya kembali dan bertanya apakah Lucy baik-baik saja. Lucy's dead. What? Teresa berpikir Pete berbohong, tapi Jane ingin kembali ke TKP untuk mencari informasi. Sementara Jane pergi, Teresa dan Cho berdiskusi tentang laporan pelecehan oleh Lucy. Teresa berpikir laporan itu sengaja dilakukan olehnya karena untuk melindungi seseorang yang juga berasal dari unitnya. Maka dipanggillah teman dekat Lucy, Rose. Dengan proses panjang, Rose akhirnya mengaku kalau ialah anonim tersebut. Namun Rose menolak memberitahu siapa yang melecehkannya karena akan melanggar aturan. Hanya saja analisa Teresa meyakini bahwa pasti yang melecehkan itu adalah seorang perwira, bukan tentara biasa. Dan nama itu mengarah pada Letnan Lewis. Dari gelisahnya Rose, tampak analisa Teresa benar dan ia langsung pergi. Tepat saat itu Risby menelpon. Ia mengecek rumah Pete, tidak menemukan apapun, tapi temuan menarik justru ada di bagasi mobil Pete, yaitu jaket dengan noda darah. Ketika Teresa menjemput Pete untuk diperiksa di CBI, Jane menelpon untuk meminta membawa Pete ke depan gereja Wyoga Lake. You have a better idea? I'll see you in a little under an hour. Be prompt. Malamnya di sana, tujuan Jane adalah untuk membangun memori Pete kembali. Bertepatan dengan dentingan jam gereja, Pete mengingat kembali kejadian malam itu. Dia menyusuri tempat di depan gereja, melihat 2 orang di mana satunya Lucy yang lehernya terluka. Orang itu mengarahkan senternya ke mata Pete sehingga Pete tidak bisa melihat orang tersebut. Sayangnya Pete tidak ingat kriteria orang itu. Yang jelas ia menuliskan ingatan ini di pagernya. I need to write this down so I don't forget. Esoknya di CBI, Teresa masih yakin Pete pura-pura hilang ingatan. Jane pun menatapnya dengan diam. Fine, he's not a suspect. Cho sendiri akan pergi menemui Hawkins untuk berbicara tentang Lewis. Namun tetap saja Hawkins bersikeras sudah memastikan tidak ada pelecehan seksual, apalagi dilakukan oleh Lewis. Cho menyarankan untuk berbicara pada Rose dan mengingatkannya untuk melindungi pasukannya tidak seperti yang dilakukannya pada Lucy. But the next time you ask someone in this unit to watch your back, you might remember how you watched hers. Sementara di CBI, Teresa dan Jane memanggil Jacob. Risby menemukan catatan panggilan telepon berkali-kali antara Jacob dan Lucy. Jacob mengatakan pada hari terakhir perawatannya, Lucy memberitahu bahwa akan mendapat masalah jika Jacob keluar. Lucy memeriksa resep yang diberikan ternyata tidak sebagaimana mestinya untuk Jacob. Lalu mengapa Jacob tidak memberitahu ini dari awal? Ia tidak mau berlama-lama dirawat. Dan jika penyakit dan obat berbeda, ia bisa dianggap berbohong dan kemungkinan akan diberhentikan. Kemudian di tengah Teresa yang bingung dengan kasus ini, Jane meminta sebuah gembok yang tentu saja Teresa tidak punya.
Jane lalu mampir ke rumah sakit untuk bertemu Pete. Ia menawarkan cara untuk membuat Pete bisa sehat kembali. Nyatanya Jane hanya menghipnotis Pete dan diam-diam mengambil pagernya untuk menulis sesuatu, menandakan Jane sedang membuat trik untuk menangkap pelaku. Setelahnya, Teresa dipanggil Jane ke rumah sakit, sementara Rigsby di lain tempat bersiap menunggu gilirannya. Saat semua yang bersangkutan berkumpul, Teresa mengatakan mereka menemukan bukti baru dan Pete akan menjelaskannya. Pete yang baru muncul menunjukkan isi pagernya bahwa ia menulis di malam itu. Lucy meraih tangannya dan memberikan kunci. Jadi Pete mencari kunci di kamarnya dan menemukannya. Rose mengatakan itu adalah kunci loker medis. Hanya saja nomor kuncinya 107, bukan punya Lucy yang ada di loker 116. Jane lalu memberi asumsi kemungkinan Lucy menemukan sesuatu yang besar lalu menyembunyikannya di loker itu. Mungkin karena hal tersebutlah Lucy dibunuh. Teresa lalu pergi untuk menelpon meminta surat perintah untuk membuka loker yang tentu saja adalah aba-aba untuk memberitahu Rigsby. Rigsby diam-diam mengaktifkan alarm kebakaran dan pengumumannya sampai di rumah sakit. Semua pun dibubarkan sampai surat perintah tiba. Dan orang yang langsung pergi menuju loker adalah Dr. Bowman. Ia mencoba membuka paksa loker 107 tanpa ia tahu Teresa dan Jane sudah lebih dulu ada di loker untuk memergokinya. Hey, Doc. What are you doing? Pindahlah ke ruang interogasi. Penyelidikan mendapati bahwa terdapat nilai yang signifikan pada akun banknya. Bowman menjual resep palsu dan obatnya dijual lagi untuk mendapat uang. Dan Lucy menemukan keanehan itu pada catatan resep Jacob. Bowman pun menjelaskan motifnya. Ia bercerai 1 tahun lalu. Biaya yang mahal untuk membayar hukum, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Sementara ia juga butuh untuk gaya hidupnya sendiri. Maka itu dia menjual resep palsu sampai di mana ia ketahuan oleh Lucy. Lucy sebenarnya tidak tahu siapa yang membuat resep tersebut. Tapi Bowman yakin cepat atau lambat Lucy akan menemukannya. Jadi di malam itu ketika ia tahu Lucy pergi ke bar musik blues, Bowman menunggunya pulang. Ia memanggil Lucy dengan mengatakan ada orang yang sekarat. Saat Lucy masuk, hanya butuh 1 detik, Bowman menyayat leher Lucy. Dan butuh 1 menit, pendarahan sampai mati. Jadi Bowman menunggu. Di saat itulah Pete muncul. Karena senter mengarah ke mata Pete yang menyebabkan buta sejenak, Bowman langsung kabur. Sementara Pete langsung menghampiri Lucy sambil memeluknya, menjelaskan jaket Pete meninggalkan noda darah Lucy. Bowman mengatakan jika perceraiannya dengan mantan istri dilakukan secara wajar, hal ini tidak akan terjadi. Rigsby pun mengatakan sisi terang untuk Bowman. In prison, you won't have to pay for dates. Kasus pun selesai. Di sisi Cho yang menemukan Lewis di pangkalan, Hawkins selalu datang untuk berbicara dengan Lewis tentang pelanggaran kode etik. Rose muncul seolah memberitahu bahwa Hawkins telah berbicara dengan Rose. Cho lalu memberi hormat kepada Hawkins. Dan scene penutup, Pete datang ke CBI untuk menemui Jane. Ia meminta untuk benar-benar mengembalikan memorinya. Jane pun mengajarkan Pete mengenai istana pikiran, tempat yang pada dasarnya dibangun dengan menghubungkan kenangan yang ada. Dan Pete harus memulainya dari kenangan saat bersama koleganya yang telah meninggal. Vasquez.